Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Panjaitan. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan nomor pokok mahasiswa 200910132 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kognitif pada remaja dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik oleh dosen pengampu Ibu dosen Revlina Sinaga MPD. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, dalam teori kognitifnya mendefinisikan perkembangan kognitif merupakan suatu proses yang terbentuk melalui interaksi yang konstan antara konstan individu dengan lingkungannya. Williamson merupakan salah seorang pelopor dalam penelitian inteligensi, mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk menggunakan secara tepat segenap alat-alat bantu dari pikiran guna menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan baru. Piaget beranggapan bahwa setiap organisme hidup dilahirkan dengan dua kecenderungan fundamental, yaitu kecenderungan untuk yang pertama, asimilasi, yaitu kecenderungan organisme untuk mengubah lingkungan guna menyesuaikan dengan dirinya sendiri. Menurut Piaget, dalam situasi pelajaran prinsip asimilasi merupakan hal penting karena setiap murid selalu ada dalam salah satu stadium perkembangan. Stadium ini sebagian besar menentukan untuk sebagian cara murid untuk menginterpretasikan suatu tugas verbal. Murid mengasimilasi tugas dengan struktur kognitifnya. Ia mengerti tugasnya sepanjang ia mampu mengertinya. Kedua, akomodasi, yaitu kecenderungan organisme untuk mengubah dirinya sendiri guna menyesuaikan dengan sekelilingnya atau sekitarnya. Dalam situasi di lingkungan pendidikan, baik sekolah atau madrasah atau akomodasi memegang peranan penting. Murid harus selalu bersedia untuk selalu memperoleh pengetahuan baru guna mengatasi masalah-masalah yang baru. Hubungan antara asimilasi dan akomodasi disebut komplementer. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif memiliki tahapan-tahapan dan karakteristiknya masing-masing. Di antaranya, yang pertama, tahapan sensori motorik rentang usia 0-2 tahun, yaitu A. Dunianya terbatas, B. Belum mengenal bahasa, C. Belum memiliki pikiran pada masa-masa awal, D. Belum memahami realitas objektif. Yang kedua, tahapan pra-operasional rentang usia 2-7 tahun, yaitu A. Berpikirnya bersifat egosentris, B. Pemikirannya didominasi oleh persepsi, C. Intuisinya lebih mendominasi daripada pikiran logisnya, D. Belum memiliki kemampuan observasi. Yang ketiga, tahapan operasional konkret rentang usia 7-11 tahun, yaitu A. Kemampuan observasi, B. Kemampuan mengklasifikasikan dan menghubungkan, C. Pemahaman tentang angka, D. Berpikir konkret perkembangan tentang pikiran reversibilitas. Yang keempat, operasional formal rentang usia 11 tahun ke atas, yaitu A. Pikiran bersifat umum dan menyeluruh, B. Berpikir proporsional, C. Kemampuan membuat hipotesis, D. Perkembangan idealisme yang kuat. Secara umum, pengertian kognitif ialah perkembangan kognitif atau cognitive development adalah tahap-tahap perkembangan kognitif manusia mulai dari usia anak-anak sampai dewasa, mulai dari proses-proses berpikir secara konkret atau melibatkan konsep-konsep konkret sampai dengan yang lebih tinggi, yaitu konsep-konsep yang abstrak dan logis. Sedangkan arti remaja ialah masa remaja merupakan periode yang penting dalam rentang kehidupan manusia, karena remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Masa remaja sering pula disebut adolescensi. Adapun pada tahap masa remaja ini terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan di lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi yang memungkinkan remaja untuk berpikir secara abstrak. Ada 5 perubahan perkembangan kognitif pada remaja. Yang pertama, remaja sudah bisa melihat ke depan atau future ke hal yang mungkin, termasuk mengerti keterbatasannya dalam memahami realita atau sistem abstraksi, pendekatan dan penalaran yang sistematis atau logis idealis. Sampai ke berpikir hipotesis adalah bertampak pada perilaku sosial, berperan dalam meningkatkan kemampuan membuat keputusan. Yang kedua, remaja mampu berpikir abstrak,
Kemampuan ini berdampak dan dapat diduplikasikan dalam proses penalaran dan berpikir logis. Yang ketiga, remaja mulai berpikir lebih sering tentang berpikir. Berpikir itu sendiri biasanya dikenal dengan istilah metaconnection, yaitu monitoring tentang aktivitas konektifnya sendiri selama proses berpikir, menjadikannya introspektif terkait dengan adolescence egocentrism. Yang ketiga, pemikirannya lebih multidimensional dibandingkan singular karena mampu melihat dari berbagai perspektif dan lebih sensitif pada kata-kata sarkastik, sindiran, atau double-entendres. Yang kelima, remaja mengerti hal-hal yang bersifat relatif, tidak selalu absolut, dan sering muncul saat remaja meragukan sesuatu dan ditandai dengan seringnya berargumentasi dengan orang tua, terutama tentang nilai-nilai moral. Secara garis besar, proses perkembangan kognitif pada remaja dapat dikategorikan menjadi dua sisi perubahan-perubahan kognitif, yaitu sebagai berikut. 1. Pemikiran operasional formal. Yang pertama adalah pemikiran operasional formal, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 sampai dengan 12 tahun dan terus berlanjut sampai seorang berusia remaja, mencapai masa tenang hingga mencapai dewasa. Proses perkembangan kognitif remaja yang bersifat pemikiran operasional formal ini dibedakan menjadi 3 hal penting, antara lain sebagai berikut. 1. Penekanan pada kemungkinan versus kenyataan atau emphasizing the possible versus the real. Kedua, penggunaan penalaran ilmiah atau using sensitive reason. Kualitas ini terlihat ketika remaja harus memecahkan beberapa masalah secara sistematis. Ketiga, kecakapan dalam mengkombinasikan ide-ide atau skillfully combining ideas. Adapun ciri-ciri dari proses perkembangan kognitif remaja ini adalah bahwasanya seorang remaja berpikir secara abstrak, idealis, dan logis. Yang kedua, perkembangan pengambilan keputusan. Adapun tahap pengambilan keputusan ini dimulai sejak seorang berusia 11 hingga 12 tahun dan juga pada usia 15 sampai dengan 16 tahun. Adapun pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang remaja yang lebih tua biasanya seringkali jauh lebih sempurna jika dibandingkan dengan remaja yang masih labil. Karena pada umurnya, seorang remaja yang lebih tua memikirkan sisi negatif dan positif dari keputusan yang akan diambil. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut. 1. Faktor hereditas atau keturunan. Diungkapkan bahwa taraf inteligensi seorang anak sudah ditentukan sejak anak tersebut dilahirkan. Kedua, faktor lingkungan. Perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor lingkungan di mana tempat ia berada. Ketiga, kematangan. Tiap organ tubuh manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Keempat, pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri anak yang mempengaruhi perkembangan inteligensinya. Kelima, minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan, sedangkan bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. 6. Kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai kebebasan manusia dalam berpikir. Perkembangan kognitif yang terjadi pada manusia sepanjang hidupnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung, antara lain faktor keturunan, faktor lingkungan, kematangan, pembentukan, minat dan bakat, serta faktor kebebasan.